Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News malam hari ini bersama saya Putri Viola. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil tokoh-tokoh yang akan masuk daftar calon menteri kabinet pemerintahannya. Pertemuan Prabowo dengan kandidat menteri berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan terlihat puluhan tokoh telah datang ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan beberapa tokoh tersebut disambut langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sejumlah tokoh yang datang diantaranya politikus Partai Golkar Nusron Wahid, mantan politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait, politikus Partai Gerindra Fadlizon, dan Maman Abdurrahman dari Golkar. Ada juga sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi yang turut dipanggil oleh Prabowo, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Pratikno, dan Raja Juli Antoni. Selain itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut merapat ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Caimin yang merupakan lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024 tiba di Kertanegara pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Kertanegara, di kediaman dari Prabowo Subianto dan juga rencana pemanggilan dari tokoh-tokoh berikutnya, kita akan langsung saja mendapatkan informasi dari Fatimah Albar yang berada di lokasi. Selamat malam Fatimah, bagaimana kemudian proses pemanggilan, apakah masih terus berlanjut setelah adzan maghrib ini? Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, betul sekali memang proses pemanggilan calon menteri yang dipanggil langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih terus berlangsung, dan tadi juga kami baru saja mendengarkan keterangan dari Ketua DPP Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa mengatakan proses pemanggilan hari ini akan terus bergulir. Namun memang saat ini sedang dilakukannya jeda atau istirahat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan sejauh ini jika kami rangkumkan memang sudah ada 35 tokoh yang sudah datang dan sudah bertemu langsung tatap muka bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi memang sejak pukul setengah 3 sore tadi hingga saat ini sudah ada sekitar 35 nama yang sudah masuk dan juga sudah selesai berbincang dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan jika kita mengacu kepada keterangan Ketua DPP Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa nantinya keseluruhan calon menteri yang dipanggil hari ini akan selesai pada hari ini. Dan besok nantinya ada akan pembekalan terhadap para calon menteri ini di Hambalang. Jadi jika sudah proses pemanggilan hari ini selesai, kemudian akan esok hari dilakukannya pembekalan di Hambalang, ini artinya sudah hampir 100% bahwa menteri-menteri yang dipanggil hari ini merupakan menteri yang sudah fix nantinya akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Dan memang tadi jika kami gambarkan pemirsa, ternyata keseluruh tokoh-tokoh ini atau calon menteri ini sudah melakukan pemanggilan secara tertutup terlebih dahulu sebelum hari ini, di mana mereka sudah melakukan pendandatanganan atau tanda tangan fakta integritas, di mana fakta integritas tersebut memang diminta langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada para calon menteri ini untuk melakukan tanda tangan. Jadi seluruh tokoh yang hadir pada hari ini, ke-35-nya pada sore hari ini, itu sudah melakukan pertemuan dengan internal Prabowo Subianto dan melakukan penandatanganan fakta integritas. Jadi memang semua nama-nama yang dipanggil ini sudah melakukan berbagai proses, ternyata sudah dipanggil beberapa kali oleh tim Prabowo Subianto. Dan tentunya kita akan terus menunggu siapa sajakah yang akan hadir usai jeda pada pukul 7 malam nanti. Dan memang ada beberapa nama yang menarik untuk kita saksikan, yaitu nama-nama seperti Budi Gunawan. Memang dia digadang-gadangkan akan menjadi calon menteri dari kabinet Prabowo Subianto. Jadi kita masih menunggu apakah ada kader dari PDIP yang akan hadir. Sementara itu Putri Viola. Baik Fatimah, apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa tokoh lagi yang rencananya dijadwalkan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto pada pukul 19 mendatang, dan juga dari kalangan mana, mewakili apa? Apakah juga masih kalangan dari partai ataupun juga kalangan profesional, Fatimah?
Ya, Putri dan juga pemirsa, memang ini ada sedikit perbedaan ya jumlah kementerian di era Presiden Joko Widodo maupun era Presiden Prabowo Subianto nantinya, di mana memang dikabarkan ada sekitar 46 kementerian hingga 48 kementerian. Sehingga jika kita lihat pada sore hari ini sudah 35, artinya masih ada sekitar lebih dari 10 tokoh yang akan hadir di Kertanegara. Dan memang jika kita lihat dari sore tadi pukul 2:30 memang ini yang datang cukup beragam, mulai dari perwakilan Muhammadiyah, profesional, kemudian juga ada kalangan dari partai parpol maupun ketua umum partai. Jadi memang berbagai kalangan terus berdatangan, tidak tertuju pada partai-partai yang berkoalisi di Indonesia Maju saja, namun memang dari perwakilan berbagai yang disebutkan tadi atau yang sudah hadir itu sudah datang ke Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto. Dan memang jika kita dikabarkan memang ada sekitar 46 atau 48 kementerian. Namun pastinya tentu kita akan nanti usai jeda pada pukul 7 malam nanti, apakah kementerian di era Prabowo Subianto ini akan ada sekitar 46 kementerian atau 48 kementerian. Memang itu masih kita tunggu berapa jumlah pastinya. Namun jika mengacu kepada hal tersebut, artinya masih ada lebih dari 10 tokoh lagi yang akan hadir di kediaman Prabowo Subianto untuk bertemu langsung, di mana memang kembali lagi kami sampaikan bahwa tokoh-tokoh tersebut sudah melakukan penandatanganan fakta integritas bahwa dia akan bersedia menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Seperti itu, Putri Viola. Nah, untuk tokoh-tokoh yang dipanggil pada hari ini, mulai sore tadi sampai malam nanti, apakah mereka yang memang digadang-gadang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo atau juga untuk jabatan-jabatan lainnya, termasuk adalah wakil menteri, kemudian juga kepala-kepala lembaga atau kepala-kepala badan setingkat atau setara kementerian, Fatimah? Ya, memang Putri Viola, untuk pada hari ini dikhususkan untuk pemanggilan tokoh-tokoh yang nantinya akan duduk sebagai menteri, jabatannya sebagai menteri, dan untuk wakil menteri sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu, di mana memang dilakukan secara terpisah mengingat penambahan jumlah kementerian yang cukup tinggi di era Prabowo Subianto ini. Jadi memang untuk hari ini dapat dipastikan bahwa orang-orang yang hadir bukan wamen ataupun kepala lembaga, namun mereka memang sudah orang-orang yang dipanggil sebelumnya menandatangani fakta integritas untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Dan jika kita gambarkan, memang dari TV One sendiri sudah melakukan liputan khusus bertemu dengan beberapa parpol-parpol untuk mengetahui jabatan mana sajakah yang akan diterima oleh para tokoh-tokoh yang sudah hadir ini. Jika kita lihat ke catatan saya sendiri, memang tadi sudah kami sampaikan ada beberapa tokoh yang dapat kami lihat seperti Zulkifli Hasan, memang ini digadang-gadang akan menjadi Menteri Pangan, kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, ini digadang-gadang menjadi Menteri atau Menko Infrastruktur. Ini ada yang menarik, Putri Viola, di mana nama-nama Menko maupun nama-nama kementerian ini berbeda dari era Joko Widodo, sehingga memang ada penambahan kementerian, seperti juga nantinya dikabarkan ada Kementerian Imigrasi yang digadang-gadangkan akan ditempatkan oleh Agus atau Wakapolri yang menjabat saat ini. Sementara itu, Putri. Mengabarkan dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, nanti kami akan terus pantau dan juga kembali mengikuti kedatangan dari para tokoh politik yang merapat dan juga menemui Prabowo Subianto selaku presiden terpilih.